Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Rabu buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ibadah tengah minggu telah menjadi berkat buat kita semuanya. Biarlah kita bisa membagikannya sehingga banyak keluarga kita, teman kita bisa juga diberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita melalui ibadah ini. Tuhan akan terus mendengarkan setiap syafaat kita. Dia Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian kita. Namun sebelumnya saya minta Pastor Ari berdoa buat kita semua. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu yang akan kami terima saat ini Tuhan. Bawa hati kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan, datang dan mencari Engkau dengan rasa takut dan gentar sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dalam pujian kami dan membuka hati kami untuk firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kami, pemulihan, perubahan dalam kehidupan iman kami, kehidupan sehari-hari kami percaya dan kami serahkan kepada Engkau. Berkati ibadah 1 jam ini, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada, aktivitas mereka, hari-hari kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, satukan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin, amin. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Allah sumber kuatku, karena Dialah milik kita satu-satunya. Dialah Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan hari demi hari. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. hanya Kau milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Selama-lamanya Allah lah sumber kekuatan kita. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman ini akan mengingatkan kita untuk menjadi taat kepada Tuhan. Kita sedang belajar dalam kitab Ratapan. Dan satu hal yang bisa kita pelajari dari sisi yang lain di mana kita perlu taat kepada Tuhan.
Dan firman Tuhan ini akan mengingatkan kita, mendorong kita semua untuk kembali terus taat kepada Dia. Amen. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Biarlah kehidupan kita mendatangkan, menggambarkan juga keindahan Allah sebagaimana kita terus taat kepada setiap kehendak-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, kita naikkan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, mari kita masyhurkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami tak senantiasa, tak senantiasa menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya,
Haleluya. Supaya kami bisa memancarkan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman Allah. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Dan biarlah firman yang ditaburkan akan jatuh di tanah yang subur, di hati yang subur, sehingga itu akan berbuah banyak 100 kali lipat, sehingga orang dapat menikmatinya. Orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik, Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh menyembah Tuhan. Dan kesempatan ini saya percaya Tuhan juga ingin memberkati kita, Pak Jar ya. Ya, Pak. Haleluya. Nah, kita sudah masih di Januari ya. Ya. Haleluya. Awal tahun kita masih menggebu-gebu mempersiapkan apa yang terjadi sepanjang 12 bulan ini. Tapi ingat, sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalender Tuhan harus kita cocokkan dengan kalender kita, bukan kita maksakan kalender kita dengan kalender Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang Pak Jar ya, berkat. Ya, kita semua mau berkat dari Tuhan tahun ini, betul Pak Jar ya. Tapi kita bahas tentang berkat dalam ketaatan. Ya, Pak Jar, setiap orang pasti suka dengan anak yang taat, ya kan? Ya, pegawai yang taat, ya kan Pak Jar ya. Nah, kita suka kalau kita sebut, oh kamu kuai-kuai ya, kamu anak yang taat, oh anak beliau keluarga ini taat-taat ya. Menyenangkan hati kita ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita juga suka anak yang taat kepada kita. Dan saudara tahu pernah merasakan ketika kita taat, apa yang saudara akan dapatkan, ya kan? Pujian, ya, menyenangkan banyak anggota keluarga dan juga mendapat berkat. Demikian dengan Allah Bapa di surga, ya kan? Kalau kita taat kepada, kita panggil dia Bapa, tetapi kita rebel, kita berontak ya, bukan anak yang baik. Tetapi hari ini kita belajar berkat ketika kita taat kepada Tuhan, ya. Ya kita tahu kita anak Tuhan, kita diberkati Tuhan, tetapi makanya kadang-kadang kita pikir, oh kenapa dia diberkati sedangkan saya tidak diberkati? Mungkin kita harus introspeksi diri, apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat kepada semua perintah Tuhan, Pak Jar ya? Ya. Pak Jar suka nggak kalau Muriel taat? Oh, tentu sekali, karena itu sangat membantu saya kalau anak itu taat. Tapi kalau enggak, terkadang membuat saya sedih, membuat saya ya gemes lah rasanya. Iya betul sekali ya, membuat kita sedih. Saudara ingat, kalau kita tidak taat kepada Bapa, telek-telek firman Tuhan gampang kita ikuti, tapi kita tidak taat, menyedihkan hari Bapa ya. Taat berarti menyenangkan hati Bapa. Nah saudara, apa arti kata taat? Taat dalam kamus bahasa Indonesia berarti ya senantiasa tunduk, ya senantiasa tunduk, ya patuh dan tidak berlaku melawan. Dalam kata taat biasanya konotasinya dengan orang beragama, taat beribadah, kuat beribadahnya. Nah, saudara sekalian, ketaatan dipahami sebagai kepatuhan terhadap suatu perintah dari otoritas peraturan negara, ya. Kalau kita berbicara orang percaya, kita taat kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri, otoritas daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Jar ya. Nah, seberapa
kita taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita tahun lalu. Nah, saudara sekalian, tahun ini bagaimana kita harus, misalnya kalau saya Pak Jar skala 0 sampai 10, ketaatan saudara di mana? 5 atau 7 atau 9? Nah, tahun ini harus bertambah. Mungkin usahakan sampai kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Amin. Nah, nanti kita akan membahas beberapa hal tentang berkat apa sih ketika kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya, kebenaran firman Tuhan-Nya. Nah, tetapi sebelumnya kita akan melihat contoh, ya. Perkataan taat ini pertama kali muncul di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika, saudara ingat Abraham, ya, Tuhan mengatakan dia adalah orang yang taat kepada perintahku. Dan kita akan melihat, ini contoh bagaimana Abraham juga menerima berkat Tuhan ketika dia taat. Pak Jar boleh bacakan. Kejadian 22 ayat 15-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, saudara sekalian, kata karena engkau mendengarkan firman-Ku itu ada kata taat di sana. Dalam terjemahan lain dikatakan melalui keturunanmu aku akan memberkati segala bangsa di bumi. Karena kamu sudah mentaati perintahku. Nah, saudara sekalian, ketaatan ini ya mungkin kita tidak pernah mengalami ketika Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang sudah dijanjikan, anak yang ditunggu-tunggu. Tuhan mengatakan itulah ketaatan. Kata taat di sini adalah syama. Syama ini kata taat di dalam kata Ibrani cuman syama saja. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Syama, taat. Taat kepada perintah Tuhan. Cuma ada satu kata diartikan mentaati dengan intensitas. Jadi kalau kita lihat contoh ini Abraham, dia tidak hanya mendengarkan perintah Tuhan tetapi melakukan firman Tuhan. Ketaatan dimulai dengan tindakan kita. Ketika kita, oh Tuhan memerintahkan saya, dia melakukan. Bahkan ketaatan, action daripada Abraham sudah jauh-jauh hari dilakukannya ketika Tuhan memerintahkan dia keluar dari asal-usulnya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dia tidak tahu. Jauh sekali dari daerah sekitar Irak, semenanjung sana ke tanah Kanaan di timur tengah sana. Dia tidak tahu tapi dia taat. Itu sudah merupakan tindakan ketaatan. Mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan. Dan kita tahu apa yang menjadi berkat Abraham. Saudara tahu apa berkat Abraham? Kalau Abraham tidak taat, dia tidak pernah akan melihat tanah perjanjian. Walaupun dia tidak tahu apa itu, tapi itu adalah tanah perjanjian. Saudara, tidak hanya itu. Ketika Abram, pertama kali namanya adalah Abram menjadi Abraham, Tuhan mengubahnya. Kenapa saudara? Tuhan menambahkan he di sana. Abraham. He itu adalah nama Yahweh. Berarti Tuhan Abraham yang dulu Abram ketika menjadi Abraham berarti Allah ada di tengah-tengah Abraham. Itu berkat luar biasa saudara. Dan berkat ketika luar biasa dikatakan memang Abraham dijanjikan untuk memiliki keturunan seperti pasir di laut. Tetapi janji ini kita dikatakan tadi melalui keturunanmu akan menjadi berkat. Keturunan kalau dalam bahasa aslinya ini tunggal saudara. Itu adalah melalui keturunanmu yang kali ini ada satu itu akan menjadi berkat. Itu adalah janji Mesias. Karena dia taat kepada Tuhan. Bahkan sampai ingin mengorbankan anak yang tunggal. Ini janji berkat, contoh dalam kehidupan Abraham perjanjian lama. Nah, kemudian kita akan melihat janji-janji Tuhan. Nanti kita akan bahas ada 7, mungkin lebih saudara kalau saudara punya pengalaman pribadi. Nah, saya ingin kutipkan dalam Mazmur 19 ayat 11. Pemazmur mengatakan, dan lagi hambamu beroleh nasihat daripadanya, maka dalam pemeliharaannya adalah banyak pahala. Terjemahan lain mengatakan, upah besar tersedia bagi orang yang mentaatinya. Amin. Upah besar bagi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, ini kita tahu orang percaya Pak Jar ya. Ya Pak.
kita punya upah besar di surga, ya kan? Yaitu kita bertemu dengan Tuhan, itu lebih dari segalanya. Amen. Menjadi bagian dari kehidupan di surga nanti. Tetapi saudara, ini berbicara tentang hidup kita saat ini juga dimanapun saudara berada. Tuhan ingin mengupah saudara, memberi saudara pahala, memberikan berkat buat saudara bagi kita yang taat kepadanya. Jadi ini berbicara dinikmati hari ini, saat ini, dalam kehidupan saat ini. Ya kan? Upah besar di surga sudah pasti. Tetapi apa yang kita alami di sini itu merupakan cerminan daripada bagaimana kita mengikuti Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita akan melihat apa saja sih upah atau berkat Tuhan, janji Tuhan kepada mereka yang mentaati Tuhan dan perintah-perintahnya. Nah, Pak Jar akan membahas beberapa dan saya akan meneruskan kembali, Pak Jar. Silakan. Ya, yang pertama, berkat apa yang bisa kita terima, yang bisa kita alami dari Tuhan. Ulangan 32 ayat 46-47 mengatakan seperti ini. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Seperti apa yang sudah kita baca tadi, bahwa berkat pertama yang akan kita terima dari ketaatan kita adalah umur panjang. Di mana orang akan mengalami umur yang diperpanjang, umur yang lebih lama dibandingkan mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Karena itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu kepada Abraham, kepada umat percaya, di mana setiap orang yang taat akan mengalami umur yang panjang. Pada umumnya mentaati Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kudus akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik. Amsal menuliskannya seperti itu. Setiap orang yang mentaati Allah, mereka akan hidup lebih lama. Mereka yang hidup sesuai dengan prinsip Allah dan mentaati Allah, mereka akan hidup lebih sejahtera dan berkelimpahan. Kita tidak boleh melupakan fakta ini, prinsip ini. Orang mungkin bisa memberikan saran-saran mengenai kesehatan, makan yang baik, berolahraga, suplemen. Begitulah supaya orang bisa lebih sehat. Tetapi Alkitab tidak pernah membatalkannya. Bahwa setiap orang yang mau umurnya lebih panjang dan diberkati, mereka harus taat kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 1-2 juga berkata seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Jangan lupa itu. Ajaran dan perintah harus tetap dipelihara, sehingga akan ada panjang umur dan lanjut usia bagi mereka yang melakukannya. Yang kedua, selain daripada panjang umur, apa yang bisa kita terima yaitu perlindungan. Ada janji yang luar biasa bisa kita lihat dalam tulisan Salomo dalam Pengkhotbah 8 ayat 5, dikatakan seperti ini. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Biarlah kecelakaan, biarlah hal-hal yang buruk tidak terjadi dalam hidup kita. Dengan begitu kita perlu melakukan ketaatan. Kita perlu mengikuti aturan yang berlaku, kehendak Bapa, semua firman yang telah dicatatkan di dalam Alkitab. Apakah ini berarti semuanya akan baik-baik saja ketika kita mentaati Tuhan? Tidak. Yang jelas tetap akan ada kesedihan, tetap akan ada pencobaan, ujian yang akan datang. Tetapi kalau itu pun semua diizinkan Tuhan, Dia Bapa yang akan memberikan yang baik buat kita di tengah hal yang kurang baik harus kita lalui. Karena Allah, Dia Tuhan yang bisa bekerja di tengah ketidakbaikan yang harus kita alami. Roma 8 ayat 28 jelas mengatakannya. Dia bekerja di atas segala sesuatunya. Mazmur juga mengatakan seperti ini. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Bukankah sebuah pengakuan yang sungguh serius dikatakan oleh Raja Daud pada saat itu, yang membuat dia tetap sehat,
yang membuat dia tetap berkemenangan, yang membuat dia tetap mengalami hal-hal yang baik saat menjabat sebagai pemimpin Israel. Karena dia menggemari Taurat Tuhan. Di ayat yang lain dia mengatakan seperti ini, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Ketika dia mengalami mungkin serangan dari musuh, mungkin ketika dia sedang berlari-lari karena kejaran oleh Raja Saul pada saat itu, dia hanya bisa berharap kepada firman Allah dan firman itulah yang menyelamatkan dia. Jemaat Tuhan, pernahkah kita merasa begitu sedih dan putus asa hari-hari ini? Sehingga kita berpikir bahwa kayaknya aku harus mengakhiri hidupku. Kayaknya sudahlah, tidak bisa dilanjutkan perjalanan hidup ini. Itulah yang dirasakan Raja Daud pada saat itu. Namun dia berkata bahwa aku diperkuat oleh firman. Aku dilindungi oleh firman. Aku dijagai oleh firman. Firman Tuhan akan menopang dan melindungi kita selama kita masih hidup di dalam firman. Firman Tuhan akan menopang dan melindungi kita selama hidup yang sulit. Karena firman-Nya bertindak sebagai perisai kita di sekitar kita. Amin. Mazmur 119 ayat 105 juga berkata seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin kita tidak bisa melihat destinasinya. Kita tidak bisa melihat ujung daripada perjalanan. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan mara bahaya mana yang harus kita hindari. Yes. Allah selalu menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Jelas di hadapan kita. Biarlah kita terus mentaati sehingga ada perlindungan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berkat apa yang bisa kita terima? Berkat kebahagiaan. Berkat sebuah rasa sukacita yang berbeda yang daripada Tuhan. Orang yang paling berbahagia di dunia adalah mereka yang senantiasa berusaha mentaati perintah Allah dan menyenangkan Dia. Sebelum kita melihat ayatnya, pernahkah kita merasa gusar di suatu hari saat kita melakukan kesalahan? Atau mungkin saat kita bekerja seharusnya kita disuruh membeli A tetapi tidak ada, kita mencoba untuk membeli B. Tetapi kita tidak katakan itu kepada majikan kita, bagaimana perasaan hati kita. Seperti itulah kira-kira. Tetapi kalau kita taat, kita mengikuti semua instruksi dengan baik, kita tidak perlu ada rasa takut dan khawatir, tetapi ada sebuah rasa puas, rasa bahagia yang berbeda karena kita mampu mentaati semuanya. Nah, itulah dikatakan Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menuruti Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita semua yang orang tua pasti pernah melihat anak kita bertingkah aneh. Tetapi waktu kita konfrontir, kita ajak bicara, pasti karena dia lalai melakukan sesuatu, hatinya gusar. Seperti itulah kira-kira yang dikatakan pemazmur. Kalau kita hidup seturut kehendak Allah, maka kita akan bahagia. Kebahagiaan yang sebenarnya bersumber kepada kehidupan yang bersih, kepribadian yang benar, dan jujur di hadapan Allah. Dasarnya adalah dengan mentaati setiap kebenaran Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan selalu membawa kita ke dalam penghiburan. Firman Tuhan akan selalu membawa kita kepada sebuah sukacita yang Dia janjikan buat kita semuanya. Saya tutup dengan Mazmur pasal 40 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini di poin yang ketiga. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Biarlah kedamaian Allah, biarlah kebahagiaan Allah dicurahkan buat kita semua, sebagaimana kita terus taat kepada Dia. Yang terakhir, apa yang bisa saya sampaikan buat kita semua? Damai luar biasa akan kita nikmati ketika kita taat kepada Tuhan. Ada sebuah ketenangan yang berbeda yang bisa kita alami di dalam Tuhan. Sungguh sebuah upah yang tak ternilai harganya. Sebuah berkat yang tidak bisa kita beli dimanapun. Damai sejahtera itu. Menikmati sebuah damai yang luar biasa. Bahkan dunia pun yang sedang kesulitan ini, yang penuh dengan ketakutan sekarang, yang ada peperangan di beberapa belahan dunia lain. Mereka sulit mencari damai sejahtera. Tapi bagi kita yang mau hidup di dalam ketaatan Allah, kita akan menikmati kedamaian itu. Mazmur 119 ayat 165 berkata, damai sejahtera yang besar
dimiliki oleh mereka yang mencintai Taurat. Tidak ada batu sandungan padanya. Luar biasa. Berkat yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. Dia memberikan sebuah pengakuan bahwa hanya mereka yang mencintai Taurat, yang hidup berdasarkan Taurat, mereka akan memiliki damai sejahtera yang besar. Yesaya 32 ayat 17 juga berkata seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Doa saya, kita akan terus menjaga kebenaran Allah. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara sekalian, luar biasa berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan taat dalam kehidupan kita kepada firman Tuhan ya. Nah, saya percaya kita pernah mengalami, inginkan tahun ini saudara berkat-berkat itu Tuhan sudah sediakan sesuai dengan firman yang kita baca ya. Luar biasa, damai sejahtera, perlindungan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bahas yang berikutnya, yaitu jaminan keselamatan. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini? Banyak orang Kristen yang kadang-kadang dalam kehidupannya mereka tidak yakin banget tentang keselamatan mereka. Saya sudah selamat apa belum ya? Ketika melanggar firman Tuhan, mungkin saya kehilangan keselamatan saya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selalu mengatakan bahwa ketika kita mentaati Allah dan firman kebenarannya, ada kehidupan yang diberikan kepada kita. Tidak hanya nanti sesudah kematian kita, tetapi di bumi ini ada kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Mazmur 119 ayat 93 mengatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Luar biasa saudara. Memang saudara, keselamatan kekal kita tidak tergantung pada ketaatan kita saat ini. Tetapi saudara, Yohanes ayat berikutnya akan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang sudah kita dapatkan pasti itu harus dibuktikan dalam kehidupan ketaatan setiap hari kepada Tuhan. 1 Yohanes 3:24 mengatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Allah saudara diam di dalam kita. Seperti Abraham menjadi Abraham. Yahweh itu ada di tengah-tengah kita, di dalam kita. Ada keselamatan senantiasa, ada kehidupan senantiasa. Saudara sekalian, itulah ketika firman Tuhan yang hidup ini akan memberikan kehidupan bagi kita. Taat, ikuti, dengarkan, dan lakukan segenap firman Tuhan dengan ketaatan yang tulus akan memberikan jaminan keselamatan. Nah, berikutnya saudara, ketika kita taat ya kepada Tuhan dan firman-firman-Nya, itu akan mempengaruhi kehidupan doa kita. Ini berbicara tentang jawaban doa. Ada janji yang luar biasa di dalam Yohanes juga. 1 Yohanes 3 ayat 22-23a mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Amen. Jangan berhenti di situ saudara. Apa yang kita doa kita peroleh. Nah, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itulah kuncinya saudara. Kita menuruti firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Dan kemudian ketika kita berdoa firman Tuhan mengatakan kita memperoleh daripadanya. Ayat 23. Satu kunci lagi mengatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Amin saudara. Kita percaya Yesus, kita tergantung kepada Yesus dan hidup di dalam Yesus. Itulah ketaatan kita akan segenap perintah Tuhan kita Yesus Kristus dan menjalankan semua perintahnya. Saudara, saya percaya bukan saya menjamin jawaban doa itu, tapi Allah yang akan menjamin jawaban doa sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah saudara sekalian,
Yohanes ingin menyatakan bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita terhadap Allah, ketaatan kita kepada Allah. Mentaati, mengasihi, menyenangkan Allah adalah syarat yang sangat diperlukan untuk menerima apa yang kita minta dalam doa kita. Yesus sendiri mengajarkan ketaatan dalam jawaban doa berhubungan, saudara. Yohanes 15:7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu," firman Tuhan dalam kita, seperti apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, doa kami semua tahun ini tinggal dalam firman-Nya, tidak hanya membaca, belajar, dan melakukannya. Dan saya percaya kehidupan doa saudara akan luar biasa. Pengharapan saudara akan diberkati. Haleluya, saudara sekalian. Itulah berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Yang ketujuh, ini berbicara tentang ketika kita taat kepada Tuhan, ada berhubungan dengan kehidupan kita, berrelasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, fellowship kita dengan Tuhan. Berkatnya adalah kehadiran Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yes, Allah Immanuel, Allah selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dalam ketaatan kita yang sungguh-sungguh, kita akan mengalami Tuhan itu lebih nyata lagi. Ya, sebelum kita berbicara ketaatan, kalau saudara baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, saudara merasakan Tuhan berbicara kepada saudara. Ya kan? Mungkin salah satu tidak punya kemampuan untuk kekuatan untuk taat, tetapi ketika ada hadirat Tuhan, saudara akan dimampukan untuk mentaati, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yohanes 14:21-23 mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Nah, ayat ini menjelaskan, saudara, ketika kita mentaati firman-Nya berarti kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi dan menyenangkan Tuhan, Allah juga mengasihi kita lebih nyata lagi, dan Dia akan menyatakan dirinya, hadiratnya, kuasanya, mukjizatnya dalam kehidupan kita. Ayat 23a menjawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia." Oh, haleluya. Ketika mentaati firman dan kebenaran Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Haleluya, saudara. Mari kita, saudara, di tahun ini kembali lagi, skala saudara 0 sampai 10, di mana saudara ingin mentaati Tuhan. Ya, memang kita tidak pernah 100% Pak Jer, ya, kita taat. Ya. Kadang kita gagal karena situasi, karena kita gagal karena emosi, karena kita gagal karena kita lupa. Tetapi biarlah tahun ini memulai kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan. Dan saya percaya ketaatan saudara, ibadah saudara akan mendatangkan banyak berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Jer ada tambahan. Ya, setiap orang yang bisa mengalami mujizat-mujizat Allah pun, mereka adalah orang-orang yang taat. Yes. Kehadiran Kristus secara nyata mungkin kita bisa lihat itu melalui setiap mujizat-mujizat yang dialami. Kesembuhan, kelepasan, pencukupan yang di luar daripada pikiran kita atau rencana kita. Itu adalah bentuk daripada berkat karena kita taat kepada Allah. Jadi saya mendorong buat kita semua, mari kita jangan fokus kepada hal yang berat ketika kita taat kepada firman. Tapi fokuslah kepada apa yang bisa Allah berikan atau bisa kita terima saat kita mentaati. Karena sekali lagi bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sesungguhnya. Yes. Mari kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, Pak Jer, kalau kita taat pada peraturan pemerintah, ya, kita diberkati, saudara. Kalau semua orang taat membayar pajak, nah, saudara sekalian, seperti di Hong, kita juga mendapat bagian daripada kelebihan pajak itu. Luar biasa. Kalau kita taat semuanya, kalau kita tidak taat semuanya, semua bolong-bolong tidak bayar pajak, mungkin di Indonesia,
ya kita bisa, bagaimana pemerintah bisa membiayai, ya kan, memberkati masyarakat di situ, ya kan, tentang jalan, listrik dan sebagainya. Lebih lagi Bapa kita yang sumbernya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Amin. Saudara sekalian, mari kita taat di tahun ini. Ya mungkin kita banyak bolong-bolong di tahun lalu, usahakan di tahun ini. Kita melihat berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita taat? Taat kepada seluruh firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa taat kepada seluruh firman Tuhan, dan kita harus mencari seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kita ingin menikmati firman Tuhan dan taat kepada Allah itu sebagai hati yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saya minta Pak Jaya bisa berdoa menutupi. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami dapat berkomitmen lebih lagi, semakin taat kepada Tuhan. Berkomitmen supaya hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan juga menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, secara daging mungkin berat untuk bisa mentaati Engkau sepenuhnya. Tapi karena hati kami mau melakukannya, semua perasaan yang tidak menyenangkan itu akan kami lawan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah berlaku banyak dalam hidup kami. Dan kami akan berkomitmen lebih taat lagi Tuhan. Tolong kami semua ya Yesus. Tolong kami semua ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita akan menaikkan pujian, lalu kita akan berdoa buat dua pokok doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa buat kesehatan. Nanti Pastor Ari saya minta berdoa buat kesehatan seluruh jemaat. Kesehatan buat keluarga kita, kesehatan buat orang-orang terdekat kita. Sehingga Tuhan menyembuhkan, yang sakit akan disembuhkan. Musim yang sedang sangat dingin, hari-hari ini, minggu terakhir kemarin, dan hari-hari ini juga kita akan tetap dalam keadaan yang sehat. Semua yang batuk, semuanya akan disembuhkan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa buat proses pemilu yang akan segera dilaksanakan. Tinggal dalam hitungan mungkin kurang lebih 2 minggu, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Dan proses pemilu yang sedang berlangsung di Hong Kong ini, teman-teman yang akan melakukannya nanti, pencoblosan di TPS maupun yang sudah menerimanya melalui pos, kita akan lakukan dengan baik. Dan kita berdoa prosesnya berjalan dengan lancar, terpilihlah presiden yang terbaik buat bangsa kita. Karena Tuhanlah yang mengintervensi sepenuhnya proses yang sedang terjadi. Dia yang masih memegang kendali atas kehidupan kita dan bangsa negara kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan syafaat kita bersama-sama. Tuhan, Kau ada Tuhan. Kebenaran dari surga, kebenaran-Mu sendiri, kebenaran ilahi Tuhan yang akan membebaskan kami, memberikan kami hidup Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu adalah nafas-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang turut campur dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ya dan amin kebenaran-Mu Tuhan, sani Tuhan atas hidup setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa Tuhan. Engkau sendiri yang sudah menciptakan kami, Engkau sendiri juga akan menguatkan setiap kami Tuhan. Bagi jemaat yang ada di Hong Kong Tuhan, di mana terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu Tuhan. Kami minta, kami berdoa Tuhan. Kuatkan setiap jemaat-Mu yang ada di Hong Kong Tuhan. Di tengah-tengah perubahan cuaca agar setiap kami diberikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra Tuhan. Bahkan di hari-hari menjelang kesibukan yang luar biasa Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Kesehatan yang prima dalam melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga bagi setiap jemaat yang ada di Indonesia yang mungkin hari-hari mengalami cuaca yang berubah-ubah, cuaca hujan yang tidak menentu. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan, perlindungan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan lindungi mereka ketika mereka ada di luar Tuhan, ketika mereka bekerja dalam ruangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kalau ada di antara kami yang mengalami sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit sekalipun Tuhan, kami percaya kami adalah umat-Mu Tuhan, dan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan, menyembuhkan, memulihkan itu akan datang dalam kehidupan kami, akan menyembuhkan setiap sakit penyakit itu Tuhan. Apapun nama sakit penyakit itu Tuhan, kami punya satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kesembuhan terjadi. Haleluya. Saudara sekalian, pada kesempatan ini Tuhan ingin menyembuhkan bagi mereka yang mengalami sakit, kelainan, mungkin ada vonis dari dokter di dalam kandungan. Tuhan yang ajaib, bahkan Tuhan bisa memberikan kandungan yang baru. Tuhan memberikan kandungan yang baru diperbaharui dalam kandungan Sarah. Kalau ada yang rusak, kalau ada yang tidak benar, kalau ada yang abnormal dalam kandungan, mungkin saat ini saudara mendengar vonis dokter, perkataan dari laporan laboratorium, hasil daripada USG, kita dengar laporan daripada Tuhan, kebenaran Tuhan, mukjizatnya Tuhan, kuasanya Tuhan akan memberikan, memulihkan kandungan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap ibu, setiap wanita yang hari-hari ini mengalami sakit di dalam kandungannya karena sesuatu yang lain, Tuhan akan mengangkat segala sakit itu. Bahkan Tuhan akan mengangkat segala penyebab dari sakit dalam kandungan itu. Bahkan Tuhan akan memulihkan kandungan itu. Saya percaya kalau mereka yang tahun ini mengharapkan keturunan, mungkin vonis dokter mengatakan mandul, ingat akan Sarah, Tuhan memberikan kandungan yang diperbaharui, kandungan yang baru di usia tuanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan kandungan saudara, memberikan kandungan yang baru, yang fresh dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, amin. Kita akan berdoa juga buat proses pemilu yang akan berlangsung. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat hari yang baik ini.
Kami kembali Tuhan mau berdoa buat bangsa kami. Kau tahu apa yang sedang terjadi di tengah bangsa kami ya Tuhan. Proses pemilu yang akan berlangsung pada bulan depan tanggal 14 Februari ya Tuhan. Kami berdoa supaya para pemimpin pemerintah baru Tuhan dapat terpilih dengan baik, dengan proses yang aman, baik dan jujur ya Tuhan. Supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Hamba berdoa supaya tidak ada perpecahan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada lagi mungkin amarah Tuhan karena kekalahan daripada hasil dari proses pemilu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan terus terlibat memegang kendali atas segala sesuatunya ya Tuhan. Jika ada oknum-oknum Tuhan yang berusaha untuk memecah belah, kami patahkan rencana mereka dalam nama Yesus. Jika ada oknum-oknum yang mencoba mencari kesempatan ya Tuhan, kami patahkan setiap rencana jahat mereka dalam nama Yesus. Supaya kebenaran Allah tetap terjadi, kebenaran tetap berdiri ya Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan, itu doa kami ya Tuhan. Nama berdoa Tuhan, mungkin ada mungkin sedikit konflik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja sekalipun Tuhan, karena perbedaan preferensi calon presiden mereka ya Tuhan. Biarlah kasih Allah, damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi mereka semua dalam nama Yesus. Supaya mereka tetap menerima kekalahan. Dan yang menang juga tidak akan menjadi sombong Tuhan. Mereka akan tetap baik adanya ya Tuhan. Kembali bersatu seperti sedia kala ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Supaya bangsa kami maju dengan pemerintahan yang baru dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan. Buat gereja-gereja yang ada juga di bangsa kami ya Tuhan. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Mementingkan kerajaan Allah, bukan kepentingan organisasi atau gereja mereka semata ya Tuhan. Di mana nama Allah terus dipermuliakan, ditinggikan Tuhan di tengah-tengah gereja tersebut ya Tuhan. Mereka membawa kesatuan, mereka membawa kasih, mereka melepaskan ya Tuhan Injil itu Tuhan ke tengah-tengah masyarakat di dalam nama Yesus. Supaya nama Tuhan ditinggikan terus ya Tuhan, dan banyak jiwa bisa dimenangkan. Kami berdoa buat keluarga kami yang ada di bangsa kami ya Tuhan, di Indonesia. Ketika mereka harus bekerja, belajar, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang akan memberkati. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh keluarga kami. Supaya konflik-konflik dalam keluarga dapat segera terselesaikan dalam nama Yesus. Kebutuhan lepas kebutuhan ya Tuhan. Mereka akan mengutamakan kebutuhan primer ya Tuhan. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang membebani, tetapi kebutuhan yang memang harus mereka segera butuhkan Tuhan, yang mereka utamakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu buat keluarga kami. Kami akan terus melihat bagaimana Allah terlibat dan menyertai setiap keluarga kami. Inilah doa kami semua ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian sembah kami, firman sudah kami dengar, dan syafaat sudah kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita akan menerima berkat Tuhan, berkat rohani ini. Hentikan sejenak kegiatan saudara, angkat tangan saudara, kita akan menerima firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengangkat hidup kami saat ini, kami dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih-Mu, pemeliharaan atas hidup kami, pekerjaan kami, kekuatan kesehatan, keluarga kami Tuhan, hubungan-hubungan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tapi Engkau sudah telah memberkati, melindungi, bahkan Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami minta Tuhan. Segala ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami masih membutuhkan Engkau Tuhan, karena kami adalah anak kerajaan surga. Kami mengangkat hidup kami saat ini, kami akan menerima berkat-Mu, menguatkan kami, mengembalikan kami dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Sesuai dengan jalan-Mu, karena kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada saat ini Tuhan, dengan berkat firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk shalom-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur untuk semua perlindungan, penjagaan-Mu siang dan malam dalam kehidupan kami. Segala ucapan syukur kepada Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.